Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran tematik kelas 4, kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran 3. Sebelum kita awali pembelajaran pada kegiatan kali ini, mari kita berdoa dulu agar dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Melalui diskusi, siswa mampu membuat laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Setelah mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan penjual buah secara tepat. Melalui mengamati gambar, siswa mampu membuat laporan daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Mengapa dalam wawancara perlu persiapan? Tentu kamu masih ingat cara membuat daftar pertanyaan sebelum wawancara. Ayo kita berlatih kembali. Cermati teks yang berjudul Pak Jono penjual buah di Pasar Rebo. Pak Jono adalah seorang penjual buah di Pasar Rebo. Setiap hari Pak Jono menjual berbagai macam buah-buahan. Ada buah jeruk, buah mangga, buah jambu, buah pepaya, buah apel, buah salak, buah durian, buah pir, buah pisang, dan lain sebagainya. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Pak Jono berjualan di Pasar Rebo secara langsung dan secara online. Oleh karena itu, Pak Jono menyediakan nomor handphone di 08765431 untuk melayani pembeli yang pesan secara online. Pak Jono mendapat pasokan buah-buahan dari beberapa tengkulak buah. Untuk buah tertentu, Pak Jono memesannya dalam keadaan belum matang, misalnya seperti buah pepaya dan jeruk. Hal ini untuk menghindari pembusukan buah terlalu cepat dan dapat menghindari kerugian. Nah, ini adalah contoh dari teman kalian yang sudah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan teks bacaan. Mengapa tumbuhan mempunyai bagian-bagian tertentu? Dan bagaimana dengan fungsi bagian tumbuhan tersebut? Nah, ayo kita cari tahu jawabannya. Nah, coba kalian amati bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di tanah. Beberapa jenis tumbuhan ada juga yang terdapat di atas. Akar berfungsi sebagai bagian mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah roboh ketika diterpa angin. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada umbi-umbian. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai dan helai daun. Fungsi daun yang lain yaitu sebagai organ pernapasan.
Bunga merupakan sebuah bagian yang terpenting dari sistem reproduksi tanaman, karena setiap bunga akan menghasilkan serbuk sari yang akan dilepaskan melalui benang sari. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji saat berkecambah. Contohnya buah jeruk, buah mangga, dan lain-lain. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buah. Intan, apa fungsi daun? Fungsi daun sebagai tempat pengolahan zat makanan dan sebagai organ pernafasan. Naira, apa fungsi bunga? Fungsi bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan, sebagai wadah menyatukan putik sari dan benang sari. Aziza, apa fungsi akar? Fungsi akar untuk menyokong dan memperkokoh lembar kerja peserta didik yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Pada tahap ini siswa mengerjakan LKPD. Surel atau link yang dapat dikunjungi oleh siswa untuk mengakses Google Classroom pada penilaian. Hasil penilaian siswa yang telah mengerjakan di Google Classroom. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir.